Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saatnya satukan suara, pemilu akan diselenggarakan kembali. Ayo pilih seseorang yang berpengalaman, bahkan punya jiwa yang hebat. Hanya kaulah yang mampu merubah segalanya untuk masa depan. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua. Saatnya kita satukan suara, pemilu akan segera dikembalikan. Ayo pilih seseorang yang berpengalaman, bahkan punya jiwa yang hebat. Hanya kaulah yang mampu merubah segalanya untuk masa depan. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hingga sore hari ini. Pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda dalam program acara Berendoh, tentu program kesayangan Anda. Dan pada kali ini tentunya kita akan membahas satu tema yang menarik berkaitan dengan pers dan juga pemilu. Dan tentunya pada sore hari ini juga sudah hadir narasumber kita di studio TVRI Bengkulu. Akan saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang pertama. Sudah ada Bapak Khalid selaku Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi aktivitas full dari pagi langsung ke sini? Iya. Oke. Masih semangat ya, nanti kita Siap, ngobrol-ngobrol siap. bareng Pak berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Siap. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, pada sore hari ini juga tentu sudah hadir narasumber kita yang kedua. Sudah ada di studio TVRI Bengkulu Bapak Marshal Abadi selaku Ketua PWI Bengkulu. Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi ada kendala di jalan Pak, macet kayaknya. Ya alhamdulillah, walaupun ya sedikit ada kemacetan di beberapa tempat dengan kedatangan Pak Wapres ke Bengkulu ini. Ya alhamdulillah tepat waktu juga. Masih bisa ya Iya, nyampe ke studio iya. TVRI Bengkulu gitu ya Pak. Nanti kita ngobrol-ngobrol bareng berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, berkaitan dengan tema kita pada hari ini, pers dan juga pemilu. Seperti yang kita ketahui pemirsa, pers ini sebagai salah satu pilar demokrasi, memiliki peran strategis dalam membendung dan juga menjadi jalan keluar bagi kian maraknya hoaks dan juga disinformasi menjelang dan selama penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Dan akan kita bahas bersama bagaimana peran pers dalam pemilu. Untuk itu pemirsa, dan akan kita bahas mungkin pertama ke Bang Marshal Abadi dulu ya, mungkin berkaitan dengan pers ini. Kalau kita melihat saat ini kita masuk ke pesta demokrasi, menjelang demokrasi 2024, belum lama ini memang sudah para calon legislatif ini sudah mendaftarkan diri ya Pak. Nah, peran dari pers ini sebetulnya dalam pemilu atau demokrasi ini seperti apa? Mungkin bisa disampaikan sedikit. Ya, terima kasih. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Terima kasih juga kami ucapkan kepada TVRI yang telah memberikan kesempatan pada sore hari ini berkolaborasi dengan Bawaslu ini kan, Pak Khalid. Izin ini Pak, ini soalnya berkenaan dengan pengawasan ini tentunya apalagi terkait kepemiluan ini Pak Khalid yang kewenangannya yang lebih ini besar gitu kan. Terutama mengenai tahapan-tahapan pemilu kan. Nah, tapi di sisi lain kita peranan pers memang tentunya sangat strategis gitu kan dalam rangka mewujudkan
terpilihnya calon-calon yang terbaik gitu kan, dalam rangka mengisi kursi-kursi baik di legislatif maupun di DPR RI, DPD gitu kan, termasuk juga karena apalagi kan di 2024 ini pemilihan serentak gitu. Artinya ya memang di Undang-Undang Pers juga itu kan di pasal 3 dan beberapa pasal yang lain itu sudah merumuskan bahwasanya peranan strategis ini terkait dengan fungsi media gitu, fungsi pers di dalam rangka melaksanakan apapun mendukung pelaksanaan demokrasi gitu kan. Di mana satu yaitu fungsi penyampaian informasi gitu, informasi baik fungsi hiburan, fungsi edukasi gitu kan, fungsi ya termasuk fungsi kelembagaan ekonominya gitu. Artinya ini ketika dipadukan antara peranan pers gitu kan, itu sangat strategis. Artinya ya informasi yang kita sampaikan terutama tahapan-tahapan pemilu, mulai mungkin sosialisasi, pendaftaran calon, artinya memang informasi yang akurat, yang valid gitu kan, sehingga masyarakat yang mengetahui ataupun menerima informasi itu memang betul-betul utuh, betul-betul akurat. Artinya ketika dia misalnya kandidatnya itu artinya diberikan porsi yang sama misalnya pemberitaannya. Nah, nanti ke depannya dia bisa menentukan gitu. Artinya masyarakat sendiri akan teredukasi dengan informasi yang kita sampaikan. Nanti dia menentukan hak pilihnya, yaitu tadi akan semakin mantap. Oh, ini pilihan saya gitu, yang terbaik gitu. Artinya peran dari pers ini juga sangat penting gitu ya, berpartisipasi tentunya dalam perjalanan dari pemilu ini sendiri. Memang memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana tahapan-tahapan gitu ya dari pesta demokrasi yang akan kita lakukan. Nah, mungkin kalau tanggapan dari Pak Khalid sebagai Ketua Bawaslu, ini Bawaslu ya memang berperan sebagai pengawasan gitu ya. Sebetulnya apakah peran pers ini juga memang berperan sangat penting gitu dalam pengawasan pemilu juga seperti itu? Ya, sangat penting sekali kan. Kalau kita memahami dalam isu-isu demokrasi ya, seluruh pegiat demokrasi dari dulu memahami pers itu adalah pilar keempatnya demokrasi. Jadi tanpa pers tidak ada demokrasi. Karena kan ekspresi demokrasi itu dengan menyampaikan pendapat dulu secara bebas, dengan koridor dan aturan. Dan pers ini salah satu tempatnya. Otoriternya satu negara pun itu kalau tidak ada pers nggak bisa. Artinya tidak ada penyeimbangnya pada oposisi. Nah, dalam sisi pendekatan pemilu yang disampaikan Bung Marsal tadi, bahwa ada beberapa juga yang harus tersampaikan. Tadi kan ya pemandu pembawa acara juga sudah menyampaikan bahwa apalagi isu hoax sebenarnya. Itu kan pers ini mengimbangi sekali terhadap porsi informasi. Dan apalagi sekarang kan teknologi tidak bisa kita hindari, misalnya grup WA dan lain-lain. Dan itu bisa menggerus distrust terhadap satu sistem pemilu sendiri. Jadi kalau tidak diimbangi oleh peran-peran pers, maka pemilu ini bisa menjadi satu konflik yang terbuka. Kan karena pemilu itu kan adalah satu sarana demokrasi perebutan kekuasaan. Kalau dalam pilpres hanya satu yang jadi dengan wapresnya ya. Jadi. Kemudian kalau anggota DPRD kan kalau provinsi saya 45 hanya itu aja yang jadi. Sedangkan pesertanya banyak dan dinamika politiknya tinggi. Nah, oleh karena itu ini kalau tidak kita tidak juga bisa manajemen konflik pemilunya melalui dengan Bawaslu, dengan KPU, dengan PS. Oleh karena itu kalau di Bawaslu sendiri kita dari dulu kita ada aliansi teman-teman jurnalis lokalan Bengkulu ini yang itu memang menyatu dengan Bawaslu. Kita punya grup dengan mereka dan itu sudah 10 tahun yang lalu terbentuk. Dan kita ada yang mengkoordinir. Jadi teman-teman pers ini memang menjadi kalau Bawaslu itu menjadi corong betul bagi Bawaslu. Menjadi jembatan juga. Termasuk sebenarnya teman-teman KPU, gitu ya. KPU juga kan, apalagi Bung Marsal juga kan orang yang udah lama di lapangan, nggak bisa Bawaslu sama KPU itu meninggalkan pers itu. Artinya memang antara kaitan pemilu dengan pers ini memang berkaitan sangat erat gitu ya, karena memang untuk menyampaikan informasi itu tadi gitu. Iya, dia bukan berkaitan lagi, emang dia satu tubuh. Satu tubuh ya. Kalau berkaitan itu kan sama bentuk kepentingan ini nggak, emang
pers itu memang ini kan memang pilar demokrasi yang keempat tadi ya. Benar, tadi menarik juga disampaikan bahwasanya kalau kita melihat saat ini informasi ini sangat mudah sekali menyebar, apalagi dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat saat ini. Oke, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda, kita akan break sejenak. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, menarik sekali pembahasan kita pada sore hari ini berkaitan dengan pers dan juga pemilu. Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Saatnya satukan suara, pemilu akan segera disenggalan kembali. Ayo pilih seseorang yang berpengalaman, bahkan punya jiwa yang hebat. Hanya kaulah yang mampu merubah segalanya untuk masa depan. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua. Saatnya satukan suara, pemilu akan diselenggarakan kembali. Ayo pilih seseorang yang berpengalaman, bahkan punya jiwa yang hebat. Hanya kaulah yang mampu merubah segalanya untuk masa depan. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua.